manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu. Ya Zara. Mas Bedu kan udah punya anak nih. Iya. Ngomong-ngomong anak Mas Bedu udah balik belum? Kalau jam segini sih belum balik, masih di sekolah. Bukan itu. Ntar ya jam 12 baliknya. Balik. Hah? Balik pakai G sama H. Balik. Balik ya. Balik. Iya. Kalau anak Mas Bedu mah masih kecil-kecil, belum balik. Nah, mungkin anak Cagus sudah ada yang balik tuh. Anak saya Ya. masih kecil. Oh, masih kecil. Belum balik. Belum pada balik. Pada kemana sih? Belum pada balik. Pada kemana? Belum. Emang Zara nanya-nanya anak saya kenapa emang? Cie. Emang Zara udah balik? Emang Zara udah siap jadi Kok ibunya? Zara udah balik? Kayak iyalah. Zara Kelihatan udah belum lah, ya? 100% udah balik. Gimana sih? Enggak, jadi gini. Kayaknya belum. Udahlah, Cagus, Mas Bedu nih Ya. kan Zara punya ponakan. Ya. Jadi ponakan Zara tuh dia sepertinya nih udah mau memasuki masa akil balik. Cowok apa cewek? Cowok, tapi kan pasti ada dong kan petunjuk-petunjuk dalam Islam seperti apa gitu Mas Bedu tahu nggak? Ketika anak sudah balik tuh ada tanda-tandanya ya. Bagi anak laki-laki seperti apa, bagi anak perempuan tuh seperti apa. Iya. Nah, Mas Bro sih nggak terlalu paham. Mungkin nanti kita bisa tanya sama mama aja langsung. Takutnya Mas Bro salah Oke. kasih Baik kalau gitu kita tanya sama mama ya Cagus ya. Kalau Zara jatuhnya udah balik nih, Zara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Damang Masa Zara pakai ditanya damang mah. Masya Allah. Kembar ya, Pak? Bukan. Seragamnya kembar. Rasanya begitu mah nengok mereka. Mantap studio ini. Mah, Lagi ngobrol apa? tadi Zara nanya mah ke Mas Bedu. Kan ponakan Zara nih kayaknya nih udah memasuki masa balik. Nah, ada nggak petunjuk-petunjuk dalam Islamnya gitu loh mah? Ketika anak itu memasuki Usia balik. usia balik. Oke. Silahkan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketika anak Balik. Ketika anak sudah balik. kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin ada perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah wajib ini, memberikan larangan. Nabi besar kita Muhammad SAW pun memberikan perintah, memberikan larangan kepada kita. Apakah perintah dan larangan diperintahkan kepada segenap manusia tanpa kecuali? Ternyata kalau kita pelajari ilmu fikih ada syaratnya. Misalnya baligh, berakal, mumayyiz itu ada syaratnya. Siapa yang wajib haji? Yang istato'a, yang mampu. Siapa yang wajib puasa? Misalnya yang baligh, yang mumayyiz, yang berakal. Nah, kita lihat sekarang. Baligh. Tadi kalau Mama nggak salah dengar sampai Mama ketawa. Kata Agus,
Emang Zahra udah balik? Ya Allah pakai ditanya mah. Nah itu jawaban Mama jujur. Makanya ditanya Iya. Zahra udah balik belum? Tanpa dijawab, semua pemirsa tahu bahwa Zahra sudah Balik 100%. sangat 205 kan. Sudah sangat balik. Mana tanda balik? Tanda balik itu ada 3. Yang pertama, tanda balik itu ketika anak usia 15 tahun. Baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan. Kalau usianya sudah 15 tahun, dia tandanya sudah balik. Contoh. Suatu ketika Ibnu Umar dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia meminta untuk ikut perang dalam perang Uhud. Rasulullah bertanya, berapa usiamu? 14 tahun. Jangan ikut. Udah. Bayangkan oleh kita. Dulu 14 abad yang lampau. Anak 14 tahun pengen ikut perang. Zaman sekarang boro-boro. Main game tuh. Bapaknya ngaku. Perang di game. Main game. Iya kan? Perangnya di game. Iya. Dulu saking iman mereka mantap. Usia 14 tahun sudah pengen ikut berjuang. Menegakkan akidah Islamiyah yang benar, saking mantapnya Masya iman Allah. mereka. Namun karena dia baru usia 14 tahun ditolak. Tahun besoknya Ibnu Umar datang lagi ketika akan perang Khandaq. Ya Rasulullah SAW, saya bolehkah ikut dengan Anda ikut perang Khandaq? Rasul pun pada saat itu mengizinkan, silahkan boleh. Nah, dah berlalu. Nafi mengatakan, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu, Nabi menyampaikan hadis ini. Kata beliau, wahai Khalifah, disampaikan sejarah ini. Bahwa dulu Ibnu Umar pengen ikut berperang pada usia 14 tahun ditolak oleh Rasulullah. Tahun berikutnya usia 15 tahun ikut berperang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Apa jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Ini adalah tanda batas dari anak-anak ke dewasa. Artinya orang mulai dewasa pada usia 15 tahun. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu membuat undang-undang, mengirimkan surat kepada seluruh gubernur beliau bahwa anak yang sudah usia 15 tahun sudah diberikan beban kewajiban. Nah ini sejarah. Masya. Jadi ini usia 15 tahun. Jadi kalau anak kita laki-laki maupun perempuan usianya sudah 15 tahun itu sudah mulai balik. Sudah ada kewajiban. 2. Tanda balik itu kalau sudah keluar mani. Yang namanya yang keluar di kemaluan ada 3. Yang pertama mazi. Yang namanya mazi kalau seorang bekerja keras luar biasa capek keluar di kemaluan mereka kayak ingus gitu lender. Lengket. Itu namanya mazi. Yang kedua itu madi. Ketika seseorang terangsang, misalnya beduk nonton film Unyil, misal. Iya. Ngelihatnya kayak begitu banget, Iya. misal. Iya. Terangsang. Nah, keluar. Itu adalah madi. Terangsang, rangsang. Kalau mobil oli pelumas gitu kan. Yang ketiga adalah mani. Mani ini calon manusia. Ini keluar. Nah, kalau keluar mazi tidak wajib mandi, cukup cuci istinja. Kalau keluar madi tidak perlu mandi, cukup istinja, cebok doang. Nah, ini yang ketiga. Kalau keluar mani wajib mandi besar. Nah, tandanya ini. Ketika seorang anak baik laki-laki maupun perempuan sudah keluar dari mereka mani ini, mereka sudah mulai balik. Cuman kita orang tua wajib hati-hati. Artinya hormon mereka sudah tinggi nih. Berarti sudah melihat lawan jenis itu sudah ada birahi, ada keinginan. Nah, makanya Anda lihat dalam surat An-Nur 59. Kalau ke anak-anak kalian sudah dewasa, tidak boleh masuk ke kamar kalian dalam 3 waktu. Habis sembahyang Isya, sebelum subuh, kemudian habis lohor. Kenapa 3 waktu hadis ini mengatakan? 3 waktu. Habis Isya, tuh. Atau sebelum subuh.
Belum bangun ya, Ma. Atau habis zohor. Jadi anak-anak yang sudah dewasa tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya pada 3 waktu ini. Makanya punten dalam tanda kutip nih ya. Kalau kita punya anak laki-laki ada, perempuan ada, jangan tinggal satu ruangan. Oh. Jangan tinggal satu kamar. Satu kamar. Karena birahi mereka sudah timbul. Seandainya punten dalam tanda kutip kita nih rumahnya kecil banget. Anak sekandung laki-laki perempuan tidur satu kamar, apalagi satu tempat tidur. Kan tengah malam mungkin yang lelaki pipis ya. Iya. Tidak ada niat apapun. Tapi dorongan birahi melihat maaf mungkin adiknya, kakaknya yang perempuan dasarnya kesingkap. Birahi timbul. Setan datang. Ini yang dikhawatirkan. Bahkan tidak sedikit kita mendengar kabar saudara kandung berhubungan badan. Astaga. Bahkan ada yang ketika anaknya pulang sekolah ngelihat daster ibunya tersingkap tidur siang, ibunya langsung digauli oleh anak yang baru kelas 1 SMA. Kenapa? Karena birahi mereka sudah tinggi. Tapi ini sensitif. Tapi walau apapun yang terjadi, kita orang tua wajib mengarahkan kepada anak-anak kita bahwa dia sudah balik. 3. Tanda balik yang ketiga yaitu menstruasi. Tentu ini buat perempuan doang, lelaki mah nggak pernah menstruasi. Enggak. Perempuan paling cepat menstruasi usia 9 tahun. Artinya kalau anak belum usia 9 tahun udah menstruasi, bawa ke dokter kandungan takut ada apa-apa. Ada perempuan yang seumur hidup tidak pernah head sama sekali, dia nggak bakal punya anak. Ada perempuan yang seumur hidup head sekali, 2 kali, tidak punya anak. Ada perempuan yang headnya dari mulai usia 9 tahun. Ada yang mulai usia 18 tahun, 20 tahun. Tidak sama satu dengan lain. Paling cepat head itu sehari semalam. Ada yang 2 hari, 3 hari, kebanyakan 6 hari, 7 hari. Yang paling lama 15 hari, 15 malam. Jadi satu dengan yang lain tidak bisa disamakan. Hukumnya bagaimana? Tergantung bagaimana kebiasaan orang tadi head. Kalau seseorang tanda baliknya sudah ada usia 15 tahun, udah keluar mani, sudah menstruasi, 1 di antara 3 sudah ada, maka anak tadi sudah balik, sudah terkena hukum taklifi, hukum yang dikenakan bagi orang-orang yang mukallaf. Begitu dalam Islam. Oke, dan artinya perlu juga orang tua mempersiapkan diri bagaimana mendidik anak ketika anak sudah balik ya, Maya. Betul, karena sudah masa transisi. Masa transisi. Perpindahan dari anak-anak ke dewasa. Setelah ini kita akan bahas ya, Maya. Jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, Ma. Ketika anak sudah balik. Jadi ada lagi tanda balik. Iya, Ma. Ya. Tanda balik yang selanjutnya adalah setelah numbuhnya bulu. Bulu. Bulu kemaluan, bulu ketiak, bulu jenggot, bulu kumis, bulu jambang. Itu tanda diantaranya, salah satu diantara 4, itu tanda orang balik. Makanya Mah bilang tadi, ngapain Agus nanyain Zahra udah balik apa belum? Nggak usah ditanya juga. Ya Allah. Udah kelihatan banget. Apalagi kalau yang udah bulukan udah pasti balik banget. Nah, itu mah udah tulir Bulukan beda. sekarang. Bulu. Nah, artinya apa? Kalau kita benar-benar mengaku sebagai seorang muslim yang mukmin, maka kita wajib mempersiapkan anak-anak kita sebelum tanda balik ini datang kepada mereka. Jangan 4-4-nya, 1 di antara 4 sebelum datangnya tanda balik buat mereka, persiapkan. Karena hukum taklifi sudah berlaku. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram sudah berlaku bagi orang tadi. Kan kalau anak-anak belum dewasa dia puasa, pahalanya buat bapaknya, buat emaknya. Iya, Pak. Kalau dia dibawa haji, dibawa umroh, pahalanya buat bapaknya, emaknya. Tapi begitu dia balik, dia bertanggung jawab dengan dirinya. Ketika dia beramal baik, pahala buat dia. Ketika dia berbuat jahat, dosa buat dia. Makanya Mama bilang, Ya. sebelum datangnya balik ini, kita sebagai orang tua kalian nih, wajib mempersiapkan anak-anak kalian.
mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Makanya masukkan di madrasah, masukkan di pesantren. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip. Walaupun guru-guru ngaji, kalau buat mendidik anak langsung sendiri itu berat. Lebih mudah kita titipkan dengan teman kita di pesantren mana, di madrasah mana, biar didik agama yang baik. Itulah kenapa Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, beliau katakan, kalau anak-anak kalian sudah usia 7 tahun, perintahkanlah sholat. Kalau 10 tahun belum juga sholat, pukul dia, saking sudah wajib. Salah kalau ada yang bilang begini, alah ntar juga udah gede ngerti. Ngerti dari mana kalau nggak dididik dari kecil. Makanya biasakan nih anak cucu kita, usia 3 tahun, 4 tahun, udah latih tuh puasa. Sampai jam 10, sampai jam 2, sampai jam 4, sampai jam 5, lama-lama maghrib. Ya. Kenyataannya kalau kita latih anak-anak dengan baik, usia 5 tahun udah bisa hatam sebulan. Masya Allah. Tapi kalau tidak dilatih, emaknya bilang kasihan bangunin sahur, anak 12 tahun belum juga puasa. Nggak bisa puasa. Ini kenyataan. Kenapa nggak dilatih? Dan ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diapa. Adalah kalian takut meninggalkan anak turunan yang doib, yang lemah. Lemah fisik, lemah mental, lemah ilmu, lemah pengetahuan, lemah akidah, lemah iman, lemah Islam. Ini kita siapkan dari awal biar mereka kuat. Coba kalau mereka di pesantren, di madrasah, atau maaf dalam tanda kutip, walaupun anak kita sekolah umum, datangkan guru ngaji privat kan? Tuh guru-guru privat doang. Masya Allah. Diajarkan kepada mereka tentang agama, tentang fikih, tentang tafsir, tentang tauhid. Jadi mereka tahu halal haram, tahu pergaulan. Kenapa sekarang banyak yang salah gaul? Karena tidak ditempa semenjak awal, tidak ada bekal akidah Islamiah yang benar. Tidak diawali dengan keimanan. Kalau kita menempa anak semenjak dini dengan ketauhidan, dengan keimanan, sebagai seorang muslim wajib sholat, wajib puasa, wajib baca Quran. Ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Maka anak tiap akan melangkah berpikir. Ditegur sama emaknya, ditegur sama ayahnya, ditegur sama engkongnya, sama neneknya. Anak jadi tahu. Kata engkong salah, kata ayah salah, kata nenek benar. Pasti anak akan belajar dari apa yang kita ajarkan. Hati-hati. Tapi masalahnya beda lagi bro. Di zaman mama dulu yang masuk di otak anak keluarga sama sekolah. Gampang kita belajar. Kata emak begini, kata ibu guru begini, beres. Sekarang yang masuk di anak-anak, jangankan generasi anak kalian nih. Iya mah. Masya Allah, dari keluarga masuk. Dari sekolahan masuk ke otak mereka. Lingkungan masuk. Tontonan masuk. Bacaan masuk. Kalau tidak mantap akidah Islamiah yang benar, bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, tidak mustahil. Walaupun mereka sholat kadang-kadang di rumah, di luar salah bergaul, salah melangkah. Sumbernya banyak ya. Masya Allah, berat. Makanya kita tentukan dengan akidah Islamiah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ini boleh, ini tidak. Karena anak kita sudah mulai balik. Nih tugas kalian, persiapkan anak-anak kalian. Kewajiban, hati-hati. Berat memang. Peribahasa mengatakan, dulu zaman mama masih kecil, katanya nyari duit susah. Tapi ngedidik anak gampang. Yang masuk cuma 2. Sekarang nyari duit gampang. Sampai gede perutnya saking duitnya banyak. Belum banyak. Sakit. Gambaran Pak. Makmur. Insya Allah mudah doa orang tua. Allah, amin. Tapi mendidik anak yang berat, lingkungan, tontonan, bacaan yang sangat berpengaruh dengan situasi akal pikiran mereka. Arahkan dengan akidah Islamiah yang benar. Ini kewajiban kita. Bagaimana kalau emaknya kerja, bapaknya kerja, anak cuma sama babysitter? Yang ngerti deh bagaimana doa makan, doa tidur, doa ke WC, doa bangun tidur, doa selesai makan, doa keluar WC. Ajarkan surat-surat pendek. Itu kan menguntungkan kita. Walaupun mungkin gajinya lebih besar daripada yang biasa. Kemudian apa lagi? Ajarkan kepada mereka bagaimana beribadah, sholat, puasa.
zakat, berakhlak baik dan seterusnya. Yang ke-10 yang terakhir, orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya memberikan makanan, minuman, pakaian halalan Thayyiban. Ini yang menentukan. Baik. Oke, baik. Kalau begitu Mama nanti kita balik lagi ya Ma ya. Kita lanjutin lagi. Jamaah, Mama Dede akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 dan juga pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ada di studio. Untuk itu tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ayo ibu-ibu silakan yang mau bertanya ke Mama Dede. Silakan. Langsung. Berdiri. Di dalam Bu, Udah di dalam sini Bu, dalam festival. masukin ke dalam. Iya, betul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maimunah dari komplek saya dari komplek Bait El Hikmah Bappenas Depok. Mangga Ibu Maimunah. Galau nih Ma, Ada apa Bu Maimunah? gini Ma, biasanya anak-anak yang baru memasuki usia akhir balik itu agak tertutup Ma. Itu ya Ma. Terus gimana caranya kita sebagai orang tua ingin biar dia tuh berbagi dengan kita, baik susah maupun biarpun ada masalah apa, biar dia terus terang sama kita gitu Ma. Ya, karena yang saya tahu ya Ma, anak-anak itu kalau udah memasuki usia akhir balik itu biasanya agak tertutup, menyendiri, emosinya juga gitu. Yang tadinya penurut bisa jadi agak ngelawan gitu ya Ma. Ya. Terus bagaimana sikap kita ke anak-anak kita yang kebetulan kalau anak kita seperti itu Ma. Itu aja ya Ma. Oke Bu Maimunah. Terima kasih ya Mangga. Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maimunah. Ya, tergantung kebiasaan kita. Iya. Makanya semenjak anak-anak kecil kelas 1, 2, 3, 4 SD tuh, kalau dia cerita sama kita pulang sekolah, pulang main, ditanggapin sama kita. Punten Bu Maimunah, tidak semua anak-anak yang Anda katakan itu tertutup. Iya. Kenapa tertutup? Karena emaknya menutup diri. Misalnya anak cerita temannya di luar bagaimana. Diam-diam, mama lagi capek. Diam-diam berisik ah. Malah lagi banyak urusan nih. Nah, ini penyebab utama kenapa anak tidak mau curhat dengan kita. Penyebab utama kenapa anak tertutup. Makanya usahakan semenjak awal anak-anak ini biasakan cerita apapun ditanggapi oleh kita. Biasanya diajak Dede berbicara ya Ma. Nah, komunikasi. Bahkan kalau mungkin pulang sekolah. Tadi di sekolah ada apa? Bagaimana ibu guru? Bagaimana teman-teman? Belajar apa tadi? Nyanyi apa tadi? Itu ditanyakan oleh kita. Jadi ada komunikasi. Inilah penyebab utama kenapa anak-anak tertutup. Yang saya khawatir Bu Maimunah punten. Kalau anak begitu masa transisi dari anak-anak kepada balik, dia tertutup, khawatir terbukanya kepada orang lain yang salah. Nah iya Ma. Ini Ngeri yang juga. menyebabkan salah pergaulan. Nauzubillah min Ini dzalik. yang banyak terjadi di rumah anak manis, di luar anak-anak ngelawan. Makanya sekali lagi, karena anak kita amanat dari Allah, titipan dari Allah, semenjak dini kita rangkul, apapun masalah anak kita tampung. Jadi jangan sampai kita mengabaikan pembicaraan anak, mengabaikan perhatian kepada anak. Ya. Bicara apapun, ngadu apapun, kita rangkul, kita tanggapi. Insya Allah apa yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi Bu Maimunah. Mudah-mudahan. Kalau seandainya anak berubah menjadi tiba-tiba berbalik arah yang tadinya nurut sekarang menjadi melawan, itu bagaimana sikapnya tuh orang tua? Kenapa? Boleh jadi karena hormonnya berubah, pola berpikirnya berubah. Ada tontonan yang dia tonton yang salah. Pergaulan dengan temannya yang ngelawan. Salah. Maka kita rangkul. Kita dekat. Kalau ketemu dekatkan dada dia dengan dada kita. Ini ada benang merah yang nyambung antara kita dengan dia. Perbanyak baca salawat, buat makanan dia, minuman dia. Kalau dia sudah tertidur di malam hari, ada samperin kamarnya. Bacain salawat,
tiup di ubun-ubunnya minimal 3 kali. Minta kepada Allah mudah-mudahan dilunakkan hati anak kita. Mangga baca dengan bersalawat insya Allah. Iya. Ya. Bagaimana Ibu Maimunah? Sudah jelas ya? Alhamdulillah jelas. Iya. Alhamdulillah. Biasanya kalau yang tertutup itu mayoritas anak laki-laki kali ya Mas Budi ya? Karena anak wanita biasanya dia lebih ngobrol ya sama orang tua. Enggak. Oh, enggak Baik juga. laki-laki maupun perempuan. Bahkan justru kadang-kadang yang anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya. Iya. Yang anak laki-laki lebih dekat mamahnya. Ibunya. Tapi siapapun itu laki-laki perempuan. Karena dia adalah titipan amanat dari Allah. Wajib orang tua merangkulnya. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu tugas kita dan itu tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak. Masya Allah. Baik Mah, kalau gitu kita akan merangkul juga jamaah via Instagram nih Mah. Mangga. Ini yang udah nanya dari Ade Topazema. Assalamualaikum Mama Dede. Ade Topazema. Bagaimana mengatasi anak perempuan yang sedang puber? Sedangkan pergaulannya anak-anak sekarang tuh memang ngebingungin banget Mah. Karena zamannya kan udah canggih, apa aja ada di HP. Dibatasin udah, tapi tetap aja bisa ngeliat-liat yang gak perlu dilihat. Bagaimana cara saya mengatasinya ya Mah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ini sangat-sangat kita mengakuinya. Tadi saya sampaikan. Di beban saya yang masuk di otak rumah sama sekolah. Ya. Sekarang sekolah, lingkungan, tontonan, bacaan, semua menempel di sini. Bahkan maaf dalam tanda kutip, emak-emaknya beda dengan generasi anak-anak. Beda. Buka gadget, buka HP, anak-anak lebih canggih. Tahu ini tetek-tetek keluar mana. Password. Emaknya belum tentu. Gimana bukanya nih? Ini, Masya Allah. Ini yang lebih canggih, ini berbahaya. Ya. Dan banyak sekali berpengaruh, makanya kita wajib membatasi megang HP, megang gadget tidak harus 24 jam. Berarti orang tua harus tegas juga ya? Mah? Wajib. Wajib. Kepada anak apakah juga perlu Mah diberikan yang namanya reward and punishment, apa hukuman dan hadiah gitu Bang? Boleh, karena begini. Yang namanya manusia suka dengan janji. Iya. Suka dengan hadiah. Coba kayak Nabi Adam. Ya Adam, hal azulluka ala sajaratil huldi wa mulki layabla, surat Toha 120. Hai Adam, maukah aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau kamu ngambil dan makan buahnya akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna? Janji bukan? Janji kan? Iming-iming janji. Iming-iming bukan? Iya. Hadiah. Nabi Adam ngambil buah itu yang kata setan namanya buah huldi. Kenapa? Suka dengan janji. Tapi Nabi Adam mengajarkan. Setelah Anda lihat Al-Baqarah 36. Fa'azallahuma syaitan fahrajahuma mimma kanapi. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan. Mereka turun di surganya Allah yang mereka nikmati selama ini. Nabi Adam nggak tinggal diam. Setelah digelincirkan setan, langsung lihat Al-A'raf ayat 23. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Langsung taubat dengan minta ampun atas dosa. Artinya kalau seandainya kita memberikan anak iming-iming, janji diperbolehkan, tapi seandainya dia melenceng dari janjinya, maka harus Hukuman berlaku. bertaubat. Betul. Ya, oke. Itu. Ya. Baik. Kalau begitu Mama, nanti kita lanjutin lagi ya Ma ya. Mangga. Nah, untuk itu jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut Mas Baik, Badu. setelah Ibu Maimunah ada Ibu siapa yang mau bertanya ke Mama Dede? Berdiri. Silakan, Ibu Maya berdiri Saroh dulu. bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mah, nama saya Siti Zubaidah. Saya dari Masjid Taklim Bait Al-Hikmah Syarif, Komplek Bapenas Sawangan, Depok. Oke Ibu Siti Zubaidah. Galau nih, Mah, Ada apa Bu Siti? dengan perkembangan teknologi pada saat ini, ditambah lagi dengan masa pandemi ini, Mah, anak-anak tuh nggak bisa lepas dari gadget atau handphone, Mah. Bagaimana kiat kita sebagai orang tua untuk mengantisipasi perkembangan gadget pada anak balik ini, Mah? Oke. Mohon bimbingannya. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Siti Zubaidah Zubaidah. bukan hanya kasus Anda. Ya. Hampir semua orang tua mengalaminya. Kenapa? Dulu anak-anak dilarang oleh emaknya, oleh neneknya. Jangan megang HP mulu.
Gara-gara corona justru suruh pegang HP di Iya, sekolahan. mau Bener nggak? gimana? Iya, betul. Mas. Balik. Ayo. Tuh sekolah pegang HP tuh. HP terus. Bahkan kadang-kadang saya mah pernah ketawa jadi kayak pembohongan. Kayak ngebodohin cucu saya contoh. Nih, anak SD diajak sama sekolahnya nih. Iya. Katanya ke Siwut. Heeh. Anak-anak, ini dia ikan pari. Kita pegang ikan pari. Tuh, cucunya megang ikan pari. Megang. Kata ibu gurunya, anak-anak kita ngasih makan ikan pari. Roti diginiin kan nggak dimakan Ya. sama HP. Sama layar. Makan sama anaknya. Jadi mama maaf. Kegalauan Ibu Siti Zubaidah, mama dan yang lain pasti banyak. Seolah-olah kita ini pembohongan kepada anak-anak. Ya Allah. Mengajarkan anak-anak jadi bodoh. Tapi apapun yang terjadi ini realita. Ini adalah nyata. Bagaimana caranya kita atur. Waktunya belajar megang HP silahkan. Tapi kalau udah sekolah, ngejumnya udah kelar, sini kumpulin sama mama. Waktunya sholat, waktunya makan, waktunya mandi. Jangan kita lepas biar anak megang selama-lamanya. Inilah yang berbahaya. Karena kita orang tua tidak tahu mana yang mereka pencet-pencet. Kita aja nggak bisa mencet. Bahkan banyak yang orang tua yang kayak saya. Kan kalau kayak saya jangan jauh-jauh. Nggak hero dengan HP. HP sih punya, ntar malam baru gua pegang. Nggak pernah dipikirin. Tapi anak-anak sekarang kayak nggak lepas dari HP. Inilah yang harus kita atur. Waktunya sholat-sholat. Waktunya makan-makan. Waktunya ngejum sekolah doang. Kamu boleh megang HP. Sisanya mamah yang taruh lemari. Ceret. Tapi ini berat. Tapi apapun yang terjadi, kewajiban kita. Para pakar mengatakan, bahaya gadget, bahaya HP lebih berbahaya dari narkoba. Merusak saraf anak-anak. Hati-hati berat. Ya. Kewajiban kita semua. Kita juga ikut mengontrol penggunaannya, mengatur penggunaannya. Betul, makanya dibatasi waktunya, minimal itu. Ya. Tapi sekarang nih Ma, kita sering lihat di lingkungan bahwa kadang orang tua terutama yang mungkin orang tua muda ya Ma, yang Zara lihat kalau anaknya nggak mau makan atau anaknya rewel dikasih handphone orang tuanya, jadi dari kecil dibiasain megang gadget tuh Ma, gimana? Bener, jarang ngomong. Mama juga ngalamin itu. Anak-anak muda yang segede gini yang punya anak 3 tahun, 4 tahun, emaknya mau nyuci, mau ngepel, mau bebenah, nggak punya pembantu. Iya. Dipencetin. Nih liatin. Misalnya ada iklan, dipencetin lagi sama emaknya. Artinya yang salah emaknya. Jadi jangan langsung menyalahkan anak. Koreksi kita semuanya. Ini kesalahan kita bersama. Begitu Ibu Siti Zubaidah. Iya Mah, kalau gitu terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini ya Mah. Masya Allah, jamaah hari ini kita sudah simak bersama nasihat Mama mengenai ketika menghadapi anak yang sudah balik itu seperti apa dan juga bagaimana persiapannya. Perlu ditekankan tadi bahwa Mama sampaikan baik pendidikan agama maupun pendidikan yang memang nantinya kita ingin anak kita menjadi anak yang baik itu jangan tatkala hanya saat dia sudah menuju remaja, tapi diterapkan dari sejak masih dalam kandungan maupun dari mulai balita. Jadi anak-anak sudah terbiasa untuk mengamalkan segala hal yang memang baik dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar anak-anak kita dan juga keluarga kita selalu dilindungi Allah. Silakan Mama. Pemirsa juga ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terutama Engkau berikan kepada kami anak dan turunan yang tidak semuanya Engkau berikan kepada semua manusia. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Namun karena kami tahu anak adalah titipan. Anak amanat darimu yang wajib kami pertanggungjawabkan di hadapanmu kelak ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah kekuatan, kemantapan,
kesanggupan mendidik anak-anak kami, mengarahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, tentu dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Kami berusaha bekerja maksimal sesuai kemampuan yang kami miliki. Diiringi dengan doa kepadamu ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Jadikan anak kami anak yang saleh, anak yang salihah. Yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, dan bahkan bisa menyelamatkan keluarganya ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede dari Sawangan Depok. Dan juga sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.